topiknya adalah gimana caranya membangun high performance team. Ya, jadi selain high performance juga tentunya harus ada timnya. Kalau nggak ada timnya ya high performance apanya gitu kan. Selamat malam Coach Rofi, ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua nih di sini dari tadi. Kayaknya udah mulai pada kenal nih, udah hafal nih. Wah, katanya mantap-mantap. Oke. Apa kabar Pagi Coach Rofi? semuanya. Pagi, thank you semuanya. Great Pak, thank you. Luar biasa. Sehat semuanya. Yes, luar biasa sekali. Nah, ini teman-teman ini dari tadi ya begitulah. Pertanyaannya seputar tim itu benar-benar luar biasa banget sih. Bahkan mau ngebangun tim itu nggak tahu mau meng-hire yang kayak apa, mau menginterview juga nggak tahu mesti ngomong apa gitu. Habis itu mau banyak lah. Intinya seperti itu. Oke, ini karena materinya panjang, padat, banyak, lengkap, dan waktunya cukup tight. Kita mulai aja. Coach Robi udah oke? Udah ready? Iya, cuma by the way, saya boleh tahu nih berapa hari kita di sini? Apanya? Berapa hari kita? Lagi IG berapa hari? Anyway. Ya, oke. Go. Alright, oke. So, mau dari awal dulu deh. Dari awal dulu begini. Pemikiran pertama ya, ketika ini kan topiknya teman-teman buat sekali lagi yang baru datang, topiknya adalah gimana caranya membangun high performance team. Ya, jadi selain high performance juga tentunya harus ada timnya. Kalau nggak ada timnya ya high performance apanya gitu kan. So, kita mesti ngomong dari awal dulu, hiring dulu. Nah, banyak kita temuin, bahwa saya juga banyak menemuin ketika di UMKM, kita ngeliat UMKM nih, terutama di Indonesia. Banyak yang bilangnya begini nih, Coach Robi, gimana caranya ya kalau misalkan UMKM gitu kan, kalau misalkan urusan duit pun ya harus saya yang pegang nih. Jadi mereka nggak percaya sama tim. Satu, nggak percaya. Kalau duit saya harus pegang, itu yang pertama. Kedua, kalau saya nggak saya yang ngerjain, hasilnya nggak bagus. Jadi untuk mulai hiring aja ada mindset kayak begitu. Nah, menurut Coach Robi, mindset yang benar itu sebenarnya seperti apa sih untuk pebisnis mulai hire tim? Oke. Jadi minimal ada 4 nih Pak Denny ya, yang terpikir sama saya sekarang gini. Teman-teman semua gini ya. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa bisnis yang kita create adalah sebuah kendaraan untuk nyampe kita punya mimpi. Seringkali ketemu sama business owner tuh ini dianggapnya sebagai tujuan hidup gitu. Bukan. Bisnis yang kita bangun tuh sebagai kendaraan untuk nyampe mimpi kita. Bukan sebagai tujuan akhir, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis itu harus bekerja buat kita, bukan terbalik. Seringkali adalah kita sebagai pebisnis itu adalah bikin bisnis, dipekerjakan. Tapi yang terjadi adalah dipekerjakan oleh bisnis kita sendiri. Jadi kita di situ tuh dunia. Jadi itu nomor 2 adalah ingat bahwa bisnis yang kita create adalah mereka yang harus kerja buat kita, bukannya terbalik. Yang ketiga adalah ingat bahwa kualitas tim itu menggambarkan seberapa cepat dan seberapa tinggi kita punya pencapaian di company. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dalam tuh nomor 3 tuh. Sebentar. Nomor 3 dulu. Dalam tuh. Kualitas dari tim menunjukkan pencapaian kita dalam bisnis. Iya. Berarti tugas kita di dalam bisnis adalah membangun tim. Correct. Karena gini, Pak Denny, sama teman-teman ya. Remember bahwa sebagai business owner, kita adalah sebagai leader. Tugas utama seorang leader adalah menciptakan leader-leader baru, kan? Oke. Iya nggak? Yes. Gitu sih. Jadi makanya jangan jadi Superman. Jadi bikinnya Avenger ya. Bikinnya super team. Justice League. Justice League, ya. Oke. Yes. Nah, sebentar. Ada Pak Hing, saya nyapa dulu. Selamat malam Pak Hing. Kapan-kapan kita live lagi bareng Pak nih. Hing. Oke, silakan. Silakan dilanjut. Yes. Nah, yang terakhir adalah ini yang saya belajar juga dari orang-orang hebat adalah begini. Seringkali kita sebagai pebisnis itu diajarin cara menambah keuntungan, biar tambah untung. Kita seringkali diajarkan cara mengurangi beban supaya biar tambah untung. Kita seringkali diajarkan cara mengalihkan keuntungan biar tambah untung. Tetapi remember bahwa kita seringkali lupa diajarin tanda bagi. Nah, ketika kita punya tim yang bagus, kita harus berani untuk berbagi dengan mereka. Berbagi ilmu, berbagi inspirasi, termasuk dengan berbagi materi. Impossible kita bisa dapat tim yang bagus kalau kita sendiri nggak start dari kita. Ingat bahwa
mindsetnya seorang pebisnis adalah beda sama yang namanya profesional. Kalau pebisnis Oke. adalah kita mesti give dulu baru take, bukan take dulu baru give. Give dulu baru take. Oke. Yes, give dulu baru take. Mantap, saya catat nih. Nah, kemudian itu kalau gitu gimana ngeperbaikinya ya? Saya lagi mikir nih. Saya lagi mikir nih. Yang tadi yang pertama tuh, yang di awal-awal yang pertama tadi, kayak misalkan kalau nggak saya ngerjain nggak bisa gitu, atau kalau misalkan pegang duit ya harus saya dong yang pegang duit. Nanti kalau ditilep gimana dan sebagainya. So apa nih? Gimana untuk kalau misalkan Coach Robby nih ketemu klien yang mindsetnya seperti itu, apa yang akan Coach Robby sampaikan? Simple begini Pak Denny sama teman-teman ya. Saya tanya gini, apa mimpi Anda cuman sebesar ini atau Anda mimpinya jadi salah satu orang yang terkaya lah gitu ya? Atau Anda punya company berapa gitu ya? Nah, kalau Anda pengennya secara number itu besar, lihat dari kita punya orang-orang yang sudah sampai sana, apakah iya semuanya dikerjakan sendirian? Kan enggak kan ya? Karena buat saya adalah formula berhasil simple. Amati, tiru, dan modifikasi. Jika orang-orang konglomerat itu pegang uang sendiri gitu, kita pegang uang sendiri kan, cuman enggak kan ya. Para konglomerat tuh enggak begitu kan, dia punya tim yang megang semua uangnya dia kan, tapi dia punya dashboard yang dia liatin tiap hari. Nah, itu muncul pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya begini. Pertanyaan berikutnya adalah, ya enak itu konglomerat kayak begitu, duitnya banyak, hire orang kelas A bisa. Lah saya boro-boro mau profit aja susah, gimana lagi mau hire orang? Very good point. That's why gini, Pak Denny dan teman-teman ya. Nanti ada sebuah story bagus tuh. Nanti kita cerita satu project baru ya. Kita di sama Pak Denny sama satu orang hebat. Ya. Sebelum bikin project adalah bikin yang namanya studi kelayakan bisnis dulu. Kita mesti hitung dulu berapa sih dana yang dibutuhkan untuk ngerunning bisnis ini untuk sekian bulan atau sekian tahun. Itu kita siapin Pak duitnya. Jangan bikin bisnis tetangga bikin apa gitu ya, bikin tuh tanpa ngitung dulu. Yang terjadi adalah di tengah jalan bilang, kehabisan dana nih gitu. Gitu sih Pak. Berarti ya, basically mereka itu kebanyakan nggak ngerti bisnis ya, sebenarnya ya. Mereka itu taunya cuma jualan, tiru-tiru jualan. Nah, sebelah bikin coffee shop, gue ikutan coffee shop. Sebelah jualan casing handphone, gue ikutan jualan casing handphone gitu. Very short term, kemudian narrow banget gitu kan. Jadi pendek banget gitu yang dilihat itu, cuman jualan doang gitu kan. Sementara kalau kita melihat bahwa pebisnis itu nggak pernah ngurusin jualan. Memang dalam bisnis itu ada jualannya, tapi pebisnis itu diasumsi di kepalanya, barang gue udah pasti laku. Karena memang sudah ada risetnya, kenapa bisnis ini dibuat juga pasti ada marketnya kan, ya kan. Jadi nah ini ya Coach Robby ya, kalau saya perhatikan kayak begitu ya. Jadi kalau misalkan saya lagi mau bikin bisnis nih, saya nggak akan berpikir kayak gimana ya nanti ya caranya ya supaya bisnis saya ini, supaya produk saya ini laku. Itu enggak. Karena itu sudah lewat pertanyaan itu. Harusnya dites dulu, kalau itu nggak laku ya memang nggak dibuat bisnis gitu kan. Harusnya udah laku, dan ketika kita mau gedein, mau jadi ini sebuah bisnis, maka tadi ada budgeting dan sebagainya. Nah, duitnya dari mana nih? Itu mungkin topik lain kali kan? Atau mau dibahas? Ini teman-teman, kalau ini menarik dikit ya, ini menarik banget nih. Sebetulnya teman-teman gini ya, ini perjalanan yang real ya. Kalau kita sudah punya sebuah ide yang menarik dan kita sudah komplit lah, kita punya persiapan ya. Sebetulnya orang yang punya uang banyak, seriously. Tinggal sekarang kita bisa nggak ketemu sama mereka, bangun hubungan sama mereka, present sama mereka. Sebetulnya bangun bisnis nggak perlu selalu pakai uang sih. Nah, sebetulnya kita punya story yang menarik ya Pak Denny ya. Kita bikin project baru nggak pakai duit tuh. Yes. Nanti mereka bilang kayak, ya enak lu, Dan, kenalanmu banyak, kenalanku nggak punya kenalan. Kita semua sama kan ya Pak Denny ya. Dari start dari nol kan, saya juga dari akhirnya juga dari susah gitu. Kan bangunnya dari susah kan. Nah, penting networking sama orang-orang yang bagus sih. Itu penting banget sih. Penting banget. Got it. Oke, kita masuk ke berikutnya nih. Gimana nih? Apa tahapan-tahapan untuk membangun sebuah tim yang lebih yang solid gini dan high performance? What is the step? Ini teman-teman kayaknya udah siap nih. Misalkan, I'm ready nih. What to do? First step, apa nih? Sebenarnya gini, ada tiga step besar ya yang kita perlu laluin. Yang pertama adalah kita ngomongin tentang namanya hiring atau rekrutmen.
Yang kedua adalah setelah kita rekrut, kita mesti develop. Setelah develop, orang-orang itu bagus, baru kita retain. Kita jaga ini agar dia loyal dan tetap perform. Jadi, rekrutmen, direkrut, di hiring, di develop, di retain. Oke. Terus gimana Ya. tuh? Nah, kalau ngomongin detailnya ya Pak. Jadi kalau ngomongin yang namanya direkrut, yang pertama adalah ingat bahwa yuk belajar dari orang-orang atau mungkin company yang sudah eksis lah. Ketika kita mau rekrut seseorang, ingat ada tools yang kita pakai. Simple kok. Contoh simple tools adalah misalnya kayak ini perlu nggak sih yang namanya kecerdasan kita ukur IQ test, kita ukur. Karena gini, saya sadar bahwa yang namanya kecerdasan itu hanya berkontribusi hanya 10% dari total dia punya performance. Tetapi saya punya pengalaman hidup mengatakan bahwa jika kita hanya depend sama hal lain di luar dari kecerdasan, terkadang ada hal-hal yang jadi terganggu karena kecerdasannya memang di bawah rata-rata. Jadi kalau di company saya adalah saya tidak pernah menerima tim yang di bawah IQ-nya di bawah 100. Terus yang kedua adalah di tes karakternya. Kalau kita mau cari orang salesman, kita mesti cari orang yang seperti apa. Kalau kita mau cari orang yang namanya accounting, karakternya mesti seperti apa. Kalau kita mau cari seorang leader, kita mesti cari seperti apa karakternya. Jadi ada 2 tes minimal di company saya adalah tes IQ sama tes karakter. Nah, setelah itu dites, kita mulai ngapain namanya interview. Nah, di interview pun juga ada step by step-nya tuh Pak Denny. Dari yang namanya tentang background check-nya seperti apa. Terus dia tanya dia punya performance seperti apa gitu. Jadi ada sih step by step-nya di interview one-on-one sehingga kita bisa clear bahwa apakah orang ini adalah orang yang tepat buat menghandle kita punya posisi. Jika Anda ragu-ragu, mendingan ganti, cari orang lain. Itu yang namanya rekrutmen proses. Setelah dia gabung sama kita, mesti di-develop. Nah, pertama kali kita bikin namanya induction program. Simple kok, nggak usah susah-susah, simple. Induction program adalah gini, apa sih program-program yang kita mau isi dulu di kepala mereka supaya dia inline sama kita punya bisnis. Ada 3 hal yang berhubungan sama manusia. Satu adalah mindset, kedua adalah skill, ketiga adalah action. Di induction program yang kita bikin adalah 3 hal ini mesti mencakupi. Mindsetnya gini, teman-teman ya, yang penting buat saya adalah pertama adalah mindset. Kalau seseorang gabung sama company kita, tetapi dia punya mindset yang berbeda, yang terjadi adalah bayangin kayak kapal, tapi ini cara kerjanya beda-beda nih pemikirannya. Nah, di company saya adalah, atau mungkin di semua klien saya yang saya tangani saat ini adalah simple kok. Ada 3 film yang saya selalu usulkan kepada klien saya untuk mereka tonton sama-sama mereka punya tim. Yang pertama adalah film The Secret. Yang kedua adalah filmnya Up. Ketiga adalah Facing the Giant. Why film The Secret? Karena saya pengen bahwa orang-orang yang jadi timnya kita, mereka punya keyakinan bahwa apapun yang mereka mau capai, mereka bisa tercapai di mimpi ini. Yang kedua adalah pas lagi mereka nonton film Up, itu mereka gini, oh ternyata punya mimpi aja nggak cukup gitu. Butuh ada kreativitas, butuh ada kerja keras, butuh ada yang namanya menghadapi tantangan dan segala macam supaya mimpinya tercapai. Itu namanya film Up. Ya, yang kakek-kakek yang ada balon segala macam itu. I know. Nah, I love it. Ya. Yang ketiga adalah ketika kita punya mimpi besar di company, butuh yang namanya teamwork. Nah, di Facing the Giant punya film, itu ada yang namanya tentang teamwork, tentang rasa bersyukur, komunikasi, dan segala macam. Itu adalah 3 film yang saya minta saya punya tim, atau saya punya klien punya tim untuk tonton. Sehingga mindsetnya jadi sama tuh. Ya. Setelah itu beres, baru kita dorong ke skillnya. Karena kalau mindsetnya belum bagus, kita dorong ke skillnya, nggak akan maksimal apapun yang kita kasih skillnya tentang apa ke mereka. Yang ketiga adalah di induction program adalah apa yang mereka akan lakukan, at least buat 1 bulan ke depan, dari apa yang dia terima dari pelatihan yang pertama ini. Jadi ada tuh, jadi mindset, skill, sama actionnya apa. Setelah dia udah selesai di induction program, ada tahapan berikutnya. Jangan langsung dilepasin, khususnya teman-teman. Cari di Anda punya tim, siapa orang yang memang punya performance yang bagus dan punya karakter bagus. Nah, orang ini jadikan mentor. Jadi orang baru ini masuk nih, jadi mentor, namanya buddy system. Ditempelin, 2 minggu atau 1 bulan ditempelin, supaya orang ini bisa nyerap ke orang yang baru ini. Setelah Vibes-nya dapat lah ya.
Betul, 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 betul. Pas udah dapat nih, nah di dalam proses perjalanannya kita mesti juga tanya sama kita punya mentor dan kita punya menti nih. Dari si mentor, apakah orang ini bagus nggak untuk kita lanjutkan? Dari si menti, bagus nggak kita punya mentor? Dia punya nggak willingness untuk mereka sharing? Nah, di company saya, orang-orang yang bisa naik jabatan adalah orang-orang yang berhasil menjadi mentor buat orang-orang baru. Ya, setelah selesai body system udah selesai, baru dia akan jalan sendiri dengan cara dibantu coaching dan mentoring program oleh atasannya. Oke. Gitu sih, Pak. One quick question nih. Kalau teman-teman di sini nggak ngerti cara mentoringnya gimana tuh? Oke, iya kita mesti belajar ya, banyak kan sumbernya gitu. Gini, ada satu istilah gini sih. Kalau aplikasi aja secara reguler diupdate gitu, kalau kita sebagai manusia nggak pernah diupdate, ya lewat lah. Expired. Itu kemarin saya barusan Expired. ngomong tuh. Kemarin Coach Robi saya barusan bikin live ya. Kenapa anak-anak di sekolah kalau ke toilet angkat tangan bilangnya Pak saya mau ke belakang. Maka ada yang gini. Dan dulu toilet rumah itu di belakang zaman Belanda. Jadi kalau mau ke toilet ke belakang. Itu kan zaman Belanda, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang toilet saya di kamar, bukan di belakang. Masa Pak saya mau ke kamar gitu kan? Nggak diupdate gitu. Ya dulu begitu, ya benar dulu begitu. Emang sekarang gimana gitu kan? Sementara otak kita terus yang dulu gitu. Nah itu relate banget sih. Oke, terus gimana? Nah, setelah dia sudah menunjukkan performance-nya kan kadang-kadang pasti ada KPI kan ya. Setelah dia menunjukkan performance-nya, ingat bahwa jangan sampai dia cuma perform tapi kita nggak jagain dia. Oke. Jadi ada namanya program untuk retaining. Kita punya tim terutama untuk orang-orang yang bagus-bagus. Nah, biasanya ada satu hal besar nih Pak Denny sama teman-teman ya. Dalam pengalaman hidup saya selama sekian puluh tahun membantu banyak orang dan saya pernah juga kerja di profesional, orang-orang terbaik di company itu bisa meninggalkan company-nya ketika dia merasa bahwa mimpinya nggak akan pernah tercapai di company ini. Makanya dia akan leave di company ya. Nah, tetapi di company saya selalu untuk yang talent-talent bagus, saya akan selalu tanya, apa sih mimpi yang Anda mau kejar 1 tahun ke depan? Apa sih mimpi yang 1 tahun ke depan Anda mau kejar? Gitu. Jadi saya sebagai leader memastikan bahwa talent-talent ini punya mimpi dan dia mampu mencapai mimpinya setiap tahun. Oleh karena itu dia bisa bertahan panjang di company kita. Nah itu yang terbesar ya. Tapi ada hal yang kecil, misalkan contoh tentang benefit. Itu juga mestinya menarik buat mereka. Karena yang namanya benefit itu adalah salah satu yang basic lah ya buat kita punya tim. Yang kedua adalah lingkungannya kondusif nggak buat mereka. Ketiga adalah ngomongin tentang namanya, ada nggak pembelajaran yang lebih buat mereka? Bisa berkembang nggak mereka? Keempat adalah, ada nggak potensi buat mereka untuk naik jabatan? Yang kelima adalah yang juga penting adalah kita as a leader, seberapa bisa mengayomi mereka sebetulnya. Menginspirasi mereka agar mereka bisa terus bertumbuh di kita punya company. Gitu sih Pak. Oke. Jadi memang tanggung jawab dari kita juga as a business owner untuk menjaga supaya lingkungan kerja tetap kondusif kan, tidak toksik begitu. Betul. Nah, ini kemarin ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Dan orang yang perform malah yang toksik gimana? Kalau gue keluarin problem di company gue, gitu gimana tuh? Wow, very good question. Gini, kalau kita ketemu sama tim yang memang karakternya problem, jangan pikir 2 kali, keluarin aja langsung. Apalagi berhubungan sama yang namanya value ya, sama nilai kita punya hidup gitu. Jadi saya juga pernah beberapa kali mesti meng-cut orang-orang yang memang sudah lama sama saya, tetapi karena integritasnya bermasalah ya saya cut. Kalau ngomongin tentang karakter, buat saya no second option ya, mereka mesti keluar dari company saya. Saya pernah baca dari mana kemarin tuh ya, bahwa bisnis atau company kita boleh menjadi tempat edukasi, tetapi bukan menjadi tempat rehabilitasi. Karena rehabilitasi ada tempat yang berbeda. Setuju ya kan, kalau sampai harus kayak begitu, wah susah banget. Nah ini sambil ada pertanyaan yang memang menyinggung sedikit daripada nanti kelamaan, ini cukup menarik. Bagaimana kalau timnya sendiri yang susah untuk maju, padahal kita udah kasih support? Wah, kalau timnya bebal begitu, nggak kurang cerdas berarti kan gitu. Gini, ada 2 hal nih Pak Denny, ada 2 hal nih teman-teman ya. Lihat apakah dia itu mau atau mampunya beda. Jadi ada 2 hal nih ya.
orang ini adalah nggak bisa mencapai dia punya target atau KPI karena dia nggak mau atau nggak mampu. Kalau dia nggak mampu, kita kasih skillnya. Kalau kita nggak mau, kita challenge kan. Kalau dia nggak mau dan nggak mampu, kita ganti aja Pak, nggak usah pikir 2 kali kan. Iya, iya. Iya, Ngapain ya? betul. Nanti kita akan fokus kita bukan running the business, fokus kita adalah ngemong. Ngomong, betul. Ngomong, you know lah, kayak, Ya, ya, catering ya. the team gitu. Satu orang ini kita urusin banget gitu. Nah, kemarin juga Yes. mirip-mirip kayak begini. Justru orang yang agak-agak susah ini adalah orang yang sudah loyal lama banget karena perusahaan ini perusahaan keluarga. Jadi udah ikut dari Okay. bapaknya. Kalau di keras gua baru masuk gitu kan, anak muda baru masuk, ini udah ikut dari 20 tahun yang lalu gitu. Cuman kalau enggak, dia juga paling lemot misalkan. Ini saya ketemu klien banyak banget begitu, karena saya seputar digital marketing kan. Wah yang ini nih, nggak bisa, nggak diajarin, nggak mau, pakai komputer aja ribet katanya. Dari dulu nggak perlu gitu-gitu. You know, itu gimana tuh? Sementara dia lebih tua, udah Okay. lama lagi di situ. Ya, ini ya, pisahkanlah antara yang namanya perasaan sama bisnis. Ya, Oke. saya pernah membantu satu klien, dia punya orang tua, lalu karena perasaan kayak tadi tuh Pak Denny, aduh kasihan nih udah lama nih sama saya dan segala macam, yang terjadi adalah company-nya akan turun tuh Pak. Terus at the end ketika turun, orang-orangnya udah bertua-tua, udah sekitar 60 tahun dan segala macam. Lah saya bilang ini company mau diapain? Ini mau dibikin museum, saya bilang. Bikin museum. Gitu sih Pak. Jadi karena orang tua ini memang kasihan, aduh kasihan, yang terjadilah company nggak pernah grow, yang ada adalah turun. Nah setelah udah turun udah sekian lama karena dia, aduh kasihan sampai akhirnya adalah dia punya orang-orang yang memang nggak perform dan usia sudah tua ya, sudah senior, yang at the end adalah company yang nggak punya uang buat PHK, yang terjadi adalah ujung-ujungnya jadi ribut di pengadilan. Kan ngapain juga kan ya? Jadi pisahkanlah antara Anda sebagai emosional, Anda sebagai family yang pernah pernah digendong sama dia dan segala macam lah ya itu. Jadi part of emosional dipisahkan dengan Anda punya profesional. Di bisnis adalah momentum profesional. Anggaplah kalau misalnya saya deh ketemu sama orang yang memang sudah sekian lama dan dia adalah yang menggendong saya ketika saya bayi gitu ya. Kalau memang dia memang nggak perform di company saya, mohon maaf dia mesti keluar. Tapi karena saya punya rasa empati dan saya punya rasa balas budi, saya kasih sejumlah uang untuk dia bisa hidup. Tapi di luar company saya. Kalau enggak dia membunuh company saya gitu kan. Correct. Dia akan memperlambat saya punya company, at the end, ya ujung-ujung cuma tahu kan ya, ujungnya cuma satu. Turun ke bawah jadinya company. Karena ya sih. Itu Yang sama ya, nih, barusan sama saja kalau join bisnis sama sahabat tuh. Kualitas tim itu mempengaruhi kita punya pencapaian tertinggi di company kita. Kualitas tim itu mempengaruhi. Karena bisnis is not about product ya. Bisnis is about group of people working together for one goal. Ya, yes Pak. Nah, ada lagi gini lucunya pada ini. Ownernya punya mimpi nih ya, tapi dia punya tim nih, tapi timnya nggak pernah tahu mimpi ownernya apa gitu. Ya jangan juga lah. Karena mimpi ownernya adalah gue mau beli Ferrari, jadi nggak pernah sharing. Nah, jadilah sebagai inspirator buat mereka kan ya. Kalau gue bisa bikin bisa dapetin Ferrari, kenapa Anda nggak bisa gitu kan? Kalau Anda punya mimpi yang sama kan? Ntar dia bilang gini, ini terima kasih kalian sudah bekerja dengan keras, saya akhirnya bisa beli Ferrari. Yuk kita genjot tahun depan supaya saya bisa ganti Ferrari yang lebih bagus. Oke, it's okay kok selama Anda juga tadi kan saya bilang selama Anda belajar tentang yang namanya tanda bagi, it's okay kok. Ya. Dan setiap every single orang yang kita hire sebetulnya kita bisa ukur sebetulnya. Contoh misalnya gini, Pak Denny. Teman-teman ya, kita mau hire orang sales paling gampang deh. Dia punya gaji anggaplah 10 juta deh atau mungkin 5 juta deh per bulan gajinya. Hitung berapa kita punya laba kotor, berapa persentasenya. Anggaplah laba kotor kita di punya bisnis adalah 50%. Simple. Berapa target yang mesti dia kejar di 3 bulan pertama adalah 5 juta dibagi 50%. Ketemu targetnya berapa? Kalau 3 bulan nggak mencapai, ya cut, ngapain? Jadi, every single orang yang kita hire, kita mesti ukur gitu.
Nah, saya kasih 3 bulan biasanya. Kalau dia 3 bulan nggak mencapai, mohon maaf, dia mesti leave. Oke. Nah, ini tadi sedikit kembali ke hiring gitu. Nyari orang di mana ya? That's the most asked question. Sorry, Nyari Pak orang tadi gini, ada putus-putus, nyari Pak. orang bagus di mana ya? Gitu. Oke, very good. Nah, ini ada trigger bagus ya Pak Denny. Ingat teman-teman, kita sebagai pebisnis itu kita punya 2 customer ya, 2 customer utama. Customer utama yang pertama adalah memang customer yang memang kasih kita belanja, kita punya produk atau jasa. Yang kedua adalah sebagai business owner, kita punya customer nomor 2, yaitu adalah kita punya tim. Nah, pas lagi kita mau hire kita punya tim, kita mesti pastikan sama kayak kita punya cari customer kan. Seperti apa sih spesifikasi yang kita butuhkan, berapa umurnya, dia punya skillnya apa saja, pengalaman kerjanya seperti apa, tugasnya apa saja sih, KPI-nya atau target yang mesti dicapai apa sih. Nah, kalau kita punya clear tentang spesifikasi orang yang kita mau hire, setelah itu kita akan tahu bahwa orang-orangnya ada di mana nih, apakah ada di Jobstreet, apakah ada di LinkedIn, atau ada di mana kan. Nah, kalau kita nggak tahu spesifikasi orang kita mau hire, nah itu yang kita pusing. Pantesan kita nggak tahu karena memang kita pusing kan. Gitu sih. Nah, termasuk kayak teman-teman mau start doing digital gitu. Mau masuk bisnis digital gitu kan. Mereka nggak bisa bikin landing page, bikin website, bikin ini itu, social media, nggak bisa desain gitu. Tapi mau hiring, mereka juga bingung, apa saja sih yang harus di-hire? Orang apa saja sih yang mesti di-hire? Saran paling general deh, paling umum yang bisa dipakai teman-teman apa tuh Pak Robi kalau kayak gitu tuh? Oke, simpel misalnya ini. Saya juga bukan orang digital ya, pada ini lebih expert di sana lah. Ketika saya misalnya mau hire tim tentang digital, simple. Saya bilang saya kontak Pak Denny kan, Pak Denny, gue lagi mau bikin tim digital nih. Menurut lo apa aja nih yang gue mesti hire? Udah kan ya? Dapat tuh poin-poinnya apa aja, berapa estimasinya gitu. Jadi deh Pak. Saya nggak tahu kenapa orang-orang kayak gitu aja jadi susah gitu ya. Nggak, masalahnya karena mungkin dia nggak tahu dan memang gini sih, saya mengerti gini, tantangan terbesar kita sebagai seorang pebisnis adalah kita nggak pernah punya seseorang yang bisa, yang mampu, yang objektif, yang punya track record yang bagus untuk tempat untuk nanya kan? Nggak ada, coba liatin deh. Sebagian besar kita punya teman-teman deh yang pebisnis yang ada di sini, coba tanya deh sama diri Anda masing-masing bahwa siapa orang yang Anda yakin bisa objektif dalam hal diskusi, dia mampu, dia punya pengalaman yang berhasil, dan dia bisa jadi sparring partner buat Anda untuk diskusi. Nggak banyak, Pak. Nggak banyak. Ya. Contoh, itu teman-teman nanya tuh diri Anda tuh. Kalau nanya something ke siapa coba? Ke teman. Teman juga nggak tahu jawabannya. Teman juga bilang, gue juga cari tuh. Terus habis itu Anda bilang, kok susah ya cari? Teman juga bilang, sama, gue juga susah tuh cari orang tuh. Akhirnya dua-dua saling susah cari orang. Akhirnya mengamini bahwa Indonesia kekurangan talent. Simple gini misalnya teman-teman ya. Kemarin sekitar beberapa bulan yang lalu kan kita di JLC kan Pak Denny tahu ya, kita lagi mau naikin kelas level kita punya family JLC, kita punya klien ke levelnya venture capital. Kan saya bilang nih cari di mana ya gitu ya. Terus kita tanya dong, kita network. Oh, ketemu sama Pak Michael Zoyadi, ketemu Pak Yos Yoka gitu. Kita tanya, Pak kalau yang ini gimana caranya nih? Dia tahu kan karena dia memang ada di bidang itu. Lalu ketemu Pak semuanya Pak. Akhirnya kita punya networking yang berhubungan sama visi Pak. Iya, enak. Iya. Enak loh. Itu boleh tuh diceritain sedikit tuh proyeknya di sini, nggak apa-apa. Seru banget. Jadi teman-teman gini ya. Jadi karena gini, ketika kita mau bangun sebuah project dan kita tahu bahwa kita butuh partner, carilah partner yang bukan punya visi yang sama, tetapi mesti punya value yang sama. Karena kalau cuma punya visi yang sama, value-nya berbeda, itu bisa berantakan. Saya percaya bahwa kalau mestinya punya visi yang sama, value yang sama, semestinya project-nya bisa bagus. Nah, terus saya kepikiran, ngomong sama Pak Denny, gue punya ide nih, mau bikin incubator, karena gue pengen banget nih, bisa membantu 1 juta para pengusaha UKM. Padahal dibilang ini, Coach, ada nih 1 orang nih, yang kelihatannya punya mimpi yang sama nih sama Coach Robi nih. Siapa beliau gitu? Terus namanya Pak Hermanto Tanoko. Oh ya? Yuk kita ngobrol-ngobrol yuk. Ngobrol-ngobrol kita bertiga kan ya. Singkat cerita, akhirnya kita bertiga sepakat bikin sebuah proyek baru, incubator buat para pengusaha UKM di Indonesia. Simple, nggak sampai 2 bulan ya Pak Denny ya, jadi kita company. Bulan lah ya, nggak sampai sih. Sebulan ya. Akhirnya kita, nah enaknya adalah kalau kita sudah
partner sama orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya, tinggal bagi tugas ya, pada di mana, saya di mana, Pak Hermanto di mana, dan segala macam. Jadi deh kita bisnis baru. Ya itu teman-teman, mungkin teman-teman baru dengar ya. Kemarin saya juga sudah sebutin beberapa kali di IG Live saya. Saya punya bisnis baru yaitu incubator bisnis buat ngebantuin UKM mulai dari awal diedukasi, dibimbing sampai dibukain networknya, sampai akhirnya kalau memang butuh investor kita cari investornya, kita siapin investornya. Jadi ya akhirnya kita saya bekerja sama dengan Coach Robi, kemudian dengan Pak Hermanto Tanoko sama Belinda anaknya. Jadi kita berempat membuat inkubator ini. So akan sangat menarik sekali kan Anda belajar di sini. Ada Coach Robi yang punya framework bisnisnya dan udah ngebantuin kayak puluhan, I think ratusan klien. Berapa tahun ya? Kayaknya udah lama banget kan? Saya 8 tahun. Kayak gitu, jadi berapa? 8 tahun. 8 tahun ya ngebantuin bisnis. Anda dapat bimbingan seperti itu, kemudian dibukain networknya juga. Kalau Anda butuh kenalan ke siapa-siapa, nggak mungkin kita nggak kenal kayaknya. Karena di sini ada Pak Hermanto juga, di mana koneksinya udah tinggal telepon teman-temannya aja udah kenal semua gitu. Kayaknya udah begitu. Dan kalau Anda butuh investor, ada juga investor di sini. Pak Hermanto juga bisa invest. Kemudian Pak Robi juga punya network untuk investor lagi di luar juga, di Indonesia dan di luar. Jadi sampai jaringannya keluar. Jadi kalau Anda mau cari something ya tinggal masuk ke komunitas kita, ke inkubator kita, tinggal bilang. Nggak bisa diam-diaman. Anda masuk lihat-lihat doang, diam-diaman ya kita nggak tahu gitu kan. Tapi itu yang lagi project kita, yang lagi kita garap saat ini gitu. Amazing sih, super excited semuanya karena memang networknya luar biasa banget. Oke, kita lanjut dulu. Ini waktunya kurang lebih 25 menit. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ya. Langsung aja di post gitu. Nah, gimana caranya biar punya networking yang big case? Ini ada yang nanya nih. Oke. Gimana awalnya? Coach Robi kenal saya gimana ya awalnya ya? Kenalnya awal gimana ya? Oh ini. Saya pakai The Secret saya. Saya pakai The Secret. Saya bilang, saya pengen bikin sebuah ini ingat banget loh. Ingat banget, Pak. Yang kita bikin kolaborasi di Bandung atau di Jakarta dulu ya. Yang saya bilang saya pengen bikin banget nih bikin seminar bisnis, tapi saya pengen punya satu panggung sama orang-orang yang memang expert di digital. Saya bilang, udah deh mulai tanya si A, si B, si C, kenal nggak sama ini? Gue kenal nih sama namanya Denny Santoso nih. Terus saya cek profilnya, bagus nih, kenalan. Jadi, kenalan. Pada ini saya Robi, bla 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 begitu. Jadi, Pak. Habis itu Coach Robi datang ke kantor saya waktu itu. Yap, kita ngobrol-ngobrol, kenalan dulu segala macam. Kita punya chemistry yang sama nih. Udah deh kita jalan. Ya, gak ada susahnya sih. Gak ada susahnya. Selama jadi, kita mau nanya ya Pak. Jadi mau nanya gitu. Simpel kayak gini. Saya Gini. Kemarin banyak kan dari teman-teman ini, mereka gini. Saya pengen punya networking yang keren-keren gitu. Tapi yang keren tuh maksudnya apa juga mereka nggak tahu loh. Oh ya? Iya kan, kalau Coach Robi kan saya mau dengan orang yang bisa digital gitu kan. Clear gitu. Tapi di sini kayak saya mau kenalan sama orang yang keren. Keren tuh apa gitu. Yang sukses tuh siapa? Nggak jelas semuanya. Semuanya abstrak gitu. Oke. Silakan tadi di ini. Pernah punya cerita tadi apa tadi? Sorry, aku potong tadi. Iya, sampai mana tadi saya juga lupa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Iya. Kalau misalkan itu, udah. Oke, gini Pak. Atau ada di dalam proses gini Pak. Di dalam prosesnya adalah kita mesti gini. Saya sama Pak Den udah cukup lama kenal gitu. Di dalam prosesnya kita ingat bahwa untuk membangun sebuah bisnis kita butuh punya chemistry yang sama ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai Anda punya sebuah bisnis menarik, bagus, potensial, tapi Anda punya partner yang memang nggak punya chemistry yang sama. Sayang banget tuh. Sayang banget. Oke. Ini ada nanya nih, gimana caranya ngatasin personil tim yang ngerasa lebih jago dari owner? Nah, ini saya pengen nanya dulu nih sebenarnya nih. Ngerasa lebih jago atau memang beneran lebih jago? Iya. Karena kalau ngerasa lebih jago, tapi nggak lebih jago, itu attitude. Tapi kalau beneran lebih jago, haleluya. Kalau saya sih seneng banget kalau semua tim saya lebih jago dari saya, sebenarnya sih. Iya. Dan kalau saya jawab yang tadi Pak Denny, kalau saya bilang ya challenge. Nih ya, saya punya pengalaman saya punya bisnis yang lain ya. Terus saya bilang gini, Pak kita punya target sekian besar nih buat tahun depan. Menurut Anda apa strategi yang menurut Anda yang terbaik yang Anda bisa suggest ke saya? Terus cerita nih bla 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 gitu. Saya bilang, ini strateginya seru juga nih dan agak challenging buat saya bilang. Resikonya ada.
Nah, saya bilang, boleh nggak saya usulin, saya punya ide. Terus saya jelasin kan idenya apa. Terus dia bilang nih, aduh Pak Robi, itu yang konvensional deh gitu. Ini ide saya lebih bagus daripada Pak Robi. Padahal dia bawahan saya. Saya bilang ini simple. Seberapa yakin Anda bisa bisa eksekusi, Anda punya strategi. 10 dia bilang, oke. Apa yang Anda perlu lakukan supaya saya bisa nyaman dengan Anda punya strategi. Every week, Pak Robi, saya akan report ke Anda punya progress. Oke, go ahead jalanin. Apa yang terjadi di penghujung tahun, kita sudah capai target lebih tinggi daripada apa yang kita minta, dan saya tanya gini di kita punya yearly meeting, Pak, apa satu hal Rizan yang membuat Anda bisa mencapai target yang kayak sekarang? Dia bilang satu, saya pengen membuktikan bahwa Pak Robi salah, saya benar. Very good, saya bilang. This is my chair, ini Anda ganti saya sebagai direktur di sini, saya mau jadi komisaris saja. It's okay, yeah, gitu it's kan? okay. It's okay, It's okay. yeah. It's okay. Yeah. Jadi sometimes kita tahu ya bahwa center, kita ngomongin bangun bisnis nih, centernya itu bukan Anda, centernya itu bisnisnya. Bisa aja Anda nggak fit as a CEO gitu, as a owner gitu, ya as a owner oke lah, tapi belum tentu fit as a CEO gitu kan. Bisa aja orang lain lebih bagus daripada Anda untuk jadi CEO. Kayak Google pertama kali, mereka jadi CTO tuh, Larry Page sama Sergey kan. Mereka pakai siapa tuh di ini kan, Eric Schmidt kan, di Google as a CEO. Karena foundernya nggak fit as a CEO waktu itu. Mereka lebih suka bikin ininya, Google-nya kan. Itu tadi, lanjutan tadi, kalau boleh sombong, saya lebih jago, Om. Nggak usah pakai kata sombong atau apapun itu. Jangan membawa perasaan sih. It just, Anda lebih bagus or not, gitu. Jadi nggak usah bawain embel-embel, ditempelin perasaan. Karena nanti akan kebiasaan. Ini itu, baper semua bawa perasaan sana kemari, gitu. Oke. Coach, untuk buat jalanin bisnis nih, di dalam timnya apakah perlu hitam di atas putih? Perlu hitam dalam putih, di atas bukan dalam. Untuk mencegah ribut antar teman sendiri di dalam tim. Setuju, perlu. Contohnya, saya sama Pak Denny sama Pak Hermanto. Yang pertama adalah kita langsung bikin apa, Pak? Bikin akte notaris kan? Notaris. Kita bikin perjanjian. Tugas Pak Denny apa, tugas saya ya apa, tugas Bu Belinda apa, tugas Pak Hermanto apa. Kita clear target saya apa, target Pak Denny apa, target Bu Belinda apa, target Pak Hermanto apa, clear semuanya di awal. Kita punya target masing-masing. Jangan salah nih teman-teman nih. Pak Hermanto as a partner di sini, di inkubator kita, kemarin kita nggak kasih dia jatah untuk bikin konten, dia malah minta nih, tugas saya mana nih, saya mau bikin konten. Wah, kita masukkan ya. Saya juga mau berkontribusi nih. Nah, luar biasa kan? Kalau Anda tahu ya, buat teman-teman yang nggak tahu, Pak Hermanto Tanoko kemarin di majalah Forbes itu terkaya di Indonesia nomor 39. Jadi masuk 50 besar di Indonesia. Jadi kalau Anda tanya networknya ya udah luar biasa banget. Kemarin ada berapa ya? Karyawan ada 16.000. 12.000. Kalau nggak salah. 12.000. 16.000. Hah? Berapa? 12.000. 12.000 dia bilang. 12.000 ya, bukan 16.000 ya. Sementara kita masih nyari 2, nyari 3 gitu ya. Ya, jadi kita super excited dengan semuanya ini sih. Oke, sebentar, ada lagi nih. Bagaimana cara mendapatkan mentor dalam berbisnis, Koden dan Coach Robi? Lah, ini kan Coach Robi punya yang namanya bisnis check up nih. Mungkin bisa di-share sedikit deh buat teman-teman. Oke, di GLC itu ada yang namanya business check up, teman-teman. Jadi, jika Anda punya bisnis, untuk melihat Anda punya situasi seperti apa, kondisi company seperti apa, ada peluang atau ancaman yang seperti apa, itu Anda boleh ikut yang namanya business check up di GLC. Nah, itu akan didampingi oleh coach dan mentor yang sudah pengalaman, levelnya sudah minimal GM di sebuah company besar, lalu dia sudah punya pengalaman puluhan tahun di bisnis maupun di profesional. Dan itu durasinya sekitar 3-4 jam. Oke. Nah, itu siapa aja yang boleh ikut? Nah, yang boleh ikut adalah Anda yang memang punya usaha, yang sudah punya bisnis, ataupun misalkan Anda yang baru pengen punya bisnis, itu juga boleh ikut. Nah, yang menarik adalah banyak kasus yang merasa bahwa bisnisnya bagus, ketika di check up, ternyata bisnisnya sakit tuh. Jadi menarik juga kan ya. Jadi jangan berpikir bahwa Anda punya bisnis tuh kayak gini deh, sama kayak kita punya badan ya. Kita pikir kita nggak sakit apa-apa nih gitu. Pas kita check up ke rumah sakit, kita punya kolesterol tinggi, kita punya darah tinggi, kita punya asam urat tinggi gitu kan ya. Kita nggak ngerasa sekarang kan, tapi ada potensi di dalam diri kita ada permasalahan. Begitu pula dengan bisnis sebetulnya. Nah, di GLC ada bisnis check up prosesnya. Nice. Oke, so kalau misalkan ini ada nanyain harganya berapa, aku kalau boleh tahu, dan berapa jam? Tadi kurang lebih 3-4 jam ya, fleksibel. Yap. Harganya berapa 3-4 jam. Dan gimana caranya? Itu aja biar cepet.
Oke. Nah, untuk jamnya itu bisa 3 sampai 4 jam, sometimes bisa 5 jam. Jadi depend sama Anda punya kondisi seperti apa. Lalu jika teman-teman merasa bahwa aduh berapa nih biaya investasinya? Normalnya ada 5 juta per bisnis, tetapi untuk yang daftar hari ini itu 1,5 juta. Nah, bisa langsung telepon ke 0811 1075 889. Saya ulang ya. 0811 1075 889. Daftar hari ini, Anda akan dapat harga spesial 1,5 juta. Dan gini, jika Anda udah ikut bisnis check up di GLC dan Anda merasa nggak ada manfaat sama sekali, tinggal telepon lagi ke kontak yang tadi dan bilang, Mbak, saya nggak ada manfaat apapun dari bisnis check up. Langsung 100% uangnya dibagikan lagi ke Anda. Kenapa saya berani begitu? Karena kita punya pengalaman bagus selama 8 tahun, kita punya polanya, jadi kita bisa garansi bahwa Anda akan pasti dapat manfaat dari situ. Nice. Ya, kenapa nggak dicoba gitu kan ya? Lakuin aja gitu. Kalau misalkan nggak bermanfaat. Iya, 1,5 juta gitu, dan kalaupun nggak bermanfaat, ya Anda dibalikin semuanya kan, nggak pernah ditanya-tanya lagi kan, langsung gantiin balik. Iya. Langsung aja teman-teman, langsung di WA ke situ. Nomor ini tadi ya, 0811 1075 889. Jadi silakan langsung di WA di situ, bilang aja habis nonton live Denny Santoso with Coach Robbie, Anda mau daftar bisnis check up, kapan bisa dapat schedule. Tadi ada beberapa yang dapat schedule, kayaknya waktunya tight banget ya, mau schedule-nya ketemu Coach Robbie, waktunya cukup tight gitu. Ya. Dan apakah dapat solusi? Langsung dapat solusinya. Jadi bukan cuma dikasih tahu bahwa ini kondisi kayak gini dan segala macam. Apa next step-nya yang Anda mesti kerjakan agar itu jadi solusi buat Anda punya bisnis? Oke. Kalau mau belajar sama Ko Denny, bisa tahu price-nya di mana. Saya cuma ada List Building Mastery. Anda bisa langsung datang ke listbuildingmastery.id. Itu bisa berkonsultasi dengan Ko Robbie-nya langsung nggak? Takutnya materi yang dijelaskan Ko Robbie nggak sama dengan mentor lainnya. Maksudnya gimana ya? Ya, ngerti Pak. Gini, yang pertama adalah kita punya 20 lebih coach dan mentor yang sudah certified di GLC, which is adalah semua materi saya sudah training ke mereka. Dan kalau misalkan Anda mau sama saya, Anda mesti bersabar diri karena jadwal saya lumayan padat banget. Ini aja masih ada antrian 4 sampai bulan Juni. Tapi don't worry, ini gini, teman-teman, saya juga bangun tim ya, teman-teman. Apa yang saya pelajarin, saya sharing sama saya punya coach dan mentor di GLC. Mereka sudah mengerti apa framework yang saya pakai. Jika intinya Anda nggak dapat manfaat, satu adalah Anda bisa dibalikin ke Anda punya uang. Yang kedua adalah pasti saya take care. Kalau misalnya Anda nggak happy, saya pasti take care. Confirm. Oke, teman-teman, jadi sekali lagi itu sebelum saya lanjutin tadi masih ada beberapa pertanyaan, silakan langsung WA ke 0811 1075 889, bilang aja mau bisnis check up, kemudian sertakan juga ini baru saya nonton live IG dari Denny Santoso dan Coach Robbie, supaya Anda bisa dapetin diskon tadi dari 5 juta ke 1,5 juta. Oke, Coach Robbie ada yang mau ditambahkan sebelum saya balik lagi ke pertanyaan, tadi kayaknya masih ada beberapa pertanyaan. Teman-teman jangan WA ke saya, ini kelihatan yang WA ke saya banyak nih Pak. Jangan WA saya. Ini WA ini kan? Betul. Iya, 0811 ini kan? Kelihatannya dia ambil di saya punya Instagram. Ini, jadi nomornya saya pilih di sini nih, 0811 1075 889. Bener ini kan ya? Iya, bener. Tapi kelihatannya teman-teman ada beberapa yang langsung kontak ke saya punya kontak di Instagram. IG Instagram jadi kasih nomor pribadi dong. Iya. Nah, hanya untuk hari ini bukan buat next month, hanya untuk hari ini doang. Oke. Nah, kita lanjut dulu sekarang. Waktunya kurang 10 menit aja, kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan. Coach Robbie, bagaimana agar tim tetap perform meskipun tidak kita monitor 24/7? Very good. Yang pertama adalah kita mesti bangun yang namanya KPI. Karena KPI itu adalah kayak rantai tuh, saling ngikat gitu sebetulnya. Gitu sih. Itu sih jawaban singkat saya. Jadi setiap orang di company mesti punya key performance indicator. Nah, memang membangun atau merancang sebuah KPI memang tidak mudah. Ya, tapi dengan KPI semestinya orang bisa kerja sendiri karena memang mereka sudah tahu apa yang memang mesti mereka kejar. Dan tiap bulan mereka mesti evaluasi sama kita, sama pimpinannya, nggak sama kita, tapi sama pimpinannya.
Got it. Oke. Ya, ada itunya ya, ada kayak Oh dashboardnya iya, juga nanti sama, bisa di-set sama, sama, semua. sama satu hal gini Pak Denny. Sini. KPI itu adalah satu part, tapi KPI nggak akan bisa efektif kalau tidak ada reward sama consequences. Jadi kalau berhasil apa, kalau nggak berhasil gimana gitu ya. Correct. Yep. Got it, got it, got it. KPI berarti kayak target sales. Iya kalau di konteks sales. Ya. Di konteks sales ya, tapi kan KPI itu bisa di semua bidang, Ya. tidak hanya di konteks sales. Dan sales sendiri kan nggak cuma targetnya sales kan ya, ada namanya piutang, ada namanya kepuasan pelanggan, kalau memang dia staff, dia levelnya, teamworknya mereka kayak gimana gitu kan, jadi banyak poinnya. Nah, kalau ngomongin KPI adalah beberapa target yang dijadikan satu baru namanya KPI. Got it, oke. Oke, apakah membangun tim dalam bisnis ada hal yang harus diperhatikan dalam memilih teman atau partner? Yang tadi saya bilang, bukan cuma visi yang sama, juga mesti punya value yang sama. Chemistry lah. Ya. Chemistry-nya juga, ya kan? Ya. I think ya visi yang sama, value yang sama, kemudian skill juga sih, pembagian job desk-nya juga masih clear sih. Ya kan? Nggak bisa ntar abis itu lama-lama kalau nggak abis itu gontok-gontokan tuh. Dia kerja, gua kerja, dia enggak dan sebagainya gitu. Ya, kita berempat kita punya, even though kita punya bidang yang berbeda gitu kan, kita udah clear tuh, Pak Denny di bagian mana, targetnya apa, saya di bagian mana, apa targetnya, Pak Hermanto apa bagiannya, targetnya apa, bulannya juga sama kan ya, ada targetnya apa, kerjanya apa. Jadi clear semuanya. Ya. Ini in the end on operation akhir-akhirnya pasti balik ke bisnis dashboard. Kalau bisnis dashboardnya yang Kurobi pakai apa ya maksudnya? Toolnya maksudnya? Ya, kita bikin ERP Pak. Kita bikin ERP. Jadi dari depan sampai belakang itu mestinya terintegrasi dan at the end kita bikin dashboard dari situ. Oke. Kemudian ini, kalau ada tim yang bermasalah terus, apakah SDM-nya yang salah atau apa ya? Ini mesti bisnis check-up ya? Ya betul, tergantung sih Pak. Tergantung. Karena gini, ada ketemu klien yang dimana menurut saya orang ini bagus, tetapi karena memang kliennya memang nggak ngerti gimana cara manage orang, dianggapnya nggak bagus kan? Oke, bisa aja manajernya yang salah gitu. Yes, bisa aja kita juga yang sebagai leader yang salah kan ya? Gitu sih. Ada satu klien gitu, coach ini orang nggak bagus nih gitu. Gini deh, sebelum dia dikeluarin, saya mau ngomong sama dia dong. Pas ngobrol, orang ini ngerti loh gitu, kenapa dibilang nggak perform ya gitu ya? Terus kita tanya sama ownernya gitu, sama klien saya. Karena saya nggak tahu sebetulnya saya mesti ngapain gitu. Oh ya, Bapak yang bermasalah, bukan anak ini yang bermasalah. Saya bilang, Bapak mesti belajar untuk manajemen. Gitu sih. Oke, ini ada yang menarik nih. Berapa pembagian ideal saham usaha nih antara investor dan eksekutor? Menarik ya? Oke, iya. Itu, ya, ada seninya Pak Denny ya. Ada seninya. Ada seninya, bener. Jadi seni negosiasi lah gitu ujung-ujungnya sih, seni negosiasi. Jadi terkadang kita nggak bisa kayak main layangan ya, nggak bisa terus tariknya mau tarik terus gitu, kita nggak bisa. Terkadang kita juga mesti lepasin juga sebagian dan segala macam. Intinya adalah ingat kalau kita punya visi yang sama, punya value yang sama, kita pasti ketemu di tengah gitu. Ya, I think lebih ini sih buat ini FD Susanto ya. Dari orang-orang yang terlibat, value apa yang mereka contribute ke company. Nah, itu dilihat dari situ. Apakah value tersebut bisa diuangkan untuk memudahkan? Ya, kenapa harus diuangkan? Karena memudahkan pembagiannya nanti. Kalau nggak diuangkan, kan nggak ada ukuran yang sama. Akhirnya, yang ini duit, yang ini sweat misalkan, harus ngerjain ini, itu kan buat menghitung supaya bisa dihitung, dibagi, dan sebagainya. Ini harus diuangkan. Uangnya berapa? Kalau ini invest segini. Ini kalau ini kewajibannya ini. Kalau di duit itu harganya berapa nih? Sehingga akhirnya, oke, make sense kok kalau ini seperti ini. Kayak gitu cara ngitungnya. Jadi ada metriknya yang sama. Gitu sih kurang lebih sih. Bukan karena, oh ya kalau misalkan investor ya harusnya 10% atau harus 50% gitu. Enggak juga. Oh kalau berdua ya bagi dua aja. Ya kalau sama-sama nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya skill, mau jalan bareng ya udah bagi dua paling gampang, gitu kan. Tapi kalau sudah lebih profesional ya enggak. Nah, ini FD kan. Case saya saat ini dia sebatas uang. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda perlu uang dari dia atau kenapa nggak pinjem dari bank misalnya? Dimana nggak usah kasih equity, cukup kasih bayar bunga aja misalnya. It's just itu.
Kodeni mau tanya, inkubator Kodeni dan tim itu namanya apa ya? Dan ada website untuk yang bisa kami baca-baca nggak? Tuh kan, udah dikejar kan? Belum. Belum teman-teman. Nanti saya announce ya. Saya announce. Nanti kalau websitenya sudah siap semua, saya akan kasih tahu namanya apa semuanya. Karena kalau sekarang ada percuma, ntar di Google nggak ketemu semuanya. Baru dibuat. Siap-siap. Yang pastilah siap-siap di akhir tahun ini ya. Nggak sampai di Q4 lah ya. Q4 siap-siap. Ya, Septemberan lah. Ada siap-siap Septemberan. Agustus Septemberan lah. Oke, last question ini kayaknya. Ukuran sederhana, bisnis UKM sehat itu apa? Very good question. Gini, saya bilang gini, apa sih yang membedakan antara kita punya bisnis sama warung gitu? Yang pertama adalah, saya setiap kali menciptakan sebuah bisnis adalah minimal adalah 100 juta net profit per bulan. Itu namanya bisnis buat saya. Kalau di bawah 100 juta net profitnya bukan bisnis, namanya warung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syaratnya adalah prosentase net profit yang di-compare sama penjualannya itu harus 2 digit. Saya nggak mau punya bisnis yang namanya 1 digit. Nggak suka saya. Contoh misalnya gini ya, saya misalnya net profitnya 100 juta, tapi saya punya persentasenya adalah cuma 1%. Waduh, saya nggak berani punya bisnis kayak begituan. Saya maunya adalah minimal 100 juta net profitnya, tapi persentase ini di-compare sama kita punya penjualan, itu kita misalnya anggaplah minimal 15% deh, atau 20% deh. Itu baru yang namanya syarat utama untuk punya bisnis UKM. Interesting. Dan setiap klien yang masuk ke GLC, itu akan kita tanya. Kalau Anda punya bisnis yang belum sampai 100 juta, kita akan dorong Anda di akhir tahun pertama harus nyampe 100 juta. Interesting. Oke. Tapi ini masih ada pertanyaan-pertanyaan cukup menarik nih. Ini nih, kalau misalnya one of the partner melanggar tugasnya atau tidak bisa menempati targetnya, what is the consequence? Oke. Dia keluar dari ini kan, kalau kita kerja di sebuah bisnis, pisahkan antara Anda sebagai owner sama Anda sebagai profesional. Kalau Anda sebagai profesional, Anda perlu digaji. Jadi kalau owner, dapatnya dividen. Kalau Anda kerja di company Anda digaji. Ketika dia nggak perform di pekerjaannya, dia mesti yaudah dia bisa owner aja. Gaji yang dia pakai, gaji yang dia selama ini dia pakai, kita pakai buat cari orang baru gantiin dia. Simple. Jadi pisahkan antara owner dengan profesional. Yap. Owner pun digaji kok. Kadang-kadang kalau dia memang ngerjain ini posisi tertentu, dia bisa ambil gaji. Correct. Gitu. Oke, tadi Coach Robby selalu menekankan cari teman, cari partner yang value-nya sama, cari tim atau apapun yang value-nya sama. Ini ada yang bertanya nih, bisa kasih contoh value yang sama itu seperti apa? Very good question. Ini yang saya bilang sama Pak Hermanto, saya bilang akhirnya saya menemukan value yang sama Pak Hermanto. Jadi Pak Hermanto tuh cerita sebuah kejadian di mana dia diajak sama satu orang lihat sebuah bisnis. Itu potong ayam. Jadi ada bisnis potong ayam gitu kan ya. Terus Pak Hermanto bilang, wah itu kalau saya lihat lagi ayam dipotong-potong, digantung-gantung tuh, aduh saya bilang saya mengerikan deh. Saya bilang enggak deh. Dan di semua bisnis saya nggak ada bisnis yang berhubungan sama makhluk hidup. Saya bilang, ini value yang sama saya bilang. Saya nggak pernah mau juga di hidup saya punya bisnis yang berhubungan sama makhluk hidup. Tidak. Nah, itu punya value yang sama tuh. Pak Denny sama saya juga sama. Kita punya value adalah give dulu baru take. Nggak cuma ngomong tentang duit gitu ya. Enggak kok. Saya pernah bikin acara sama Pak Denny. Pak Denny, ini berapa angkanya gitu? Nah, nggak usah mikirin angka deh. Yuk kita ngomong dulu aja deh. Kita ngomong dulu panggung, ntar belakang ngomong belakangan. Itu value kan? Ya. Saya sama Pak Hermanto juga begitu soalnya kemarin. Iya. Kalau kita makan bareng-bareng, kalau kita makan bareng sama Pak Denny, kita rebutan siapa yang bayar. Gitu sih. Ya, jadi gampang ini ya. Mungkin buat teman-teman ini ya. Kemarin saya waktu ketemu Pak Hermanto pertama juga kayak begitu sih teman-teman. Ya, saya bantuin ya Pak. Nggak usah mikirin tentang bayar dan sebagainya lah. I wanna help, I wanna help gitu. That's it. Beberapa kali gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, otomatis kan dia melihat bukan cuma sayanya, tapi kerjanya gimana, proses kerjanya semua gimana. Nah, itu lebih mahal daripada duit. Gitu. Saya nggak mau tiba-tiba kayak oke, minta sekian gitu. Enggak lah. Nangkap ya teman-teman ya. Itu akan membuka network yang luar biasa sih sebenarnya sih. Gitu. Nah ini, oke ya, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Kita kata bisnis. Apakah kita bisa mengeluarkan tim kita ketika performanya menurun, sedangkan masih terikat kontrak kerja? Oke. Nah,
jika berdasarkan undang-undang tenaga kerja, jika kita punya kontrak dan kita cut kontraknya, semestinya kita bayar kontraknya. Tetapi ingat bahwa selalu ada jalan menuju Roma, teman-teman. Asal kita tahu gimana caranya, gitu ya. Selalu ada jalan ke Roma. So, baik undang-undang, memang kita mesti bayar sisa kontraknya. Tapi kalau memang kita berpikir kreatif, ada caranya supaya kita nggak bayar kontraknya. Gimana caranya? Atau ada di kontraknya. Kalau kamu tidak perform, kita keluarkan. Gitu. Jadi itu dimasukin di dalam kontraknya aja kalau tidak kayak begitu. Iya kan? Karena nggak bisa kontrak itu cuma kontrak itu aja. Panjang sih itu. Nanti kayaknya itu nggak bisa dibahas di live ya. Karena itu memang lebih ke teknis. Urusannya lebih ke teknis. Oke, sebelum kita akhiri. Thank you so much teman-teman. Coach Robi, ada pesan-pesan buat teman-teman terakhir? Selain yes, silakan join, tinggal WA ke nomor tadi ya 0811 1075 889. Kalau Anda ingin mendapatkan harga khusus untuk business check up dari 5 juta ke 1,5 juta today, langsung WA ke situ. Semoga slotnya masih ada. Oke, silakan Coach Robi. Ya, jadi cuma satu sih Pak. Teman-teman gini, saya pengen sharing ke teman-teman bahwa ternyata di masa pandemi seperti ini sebetulnya peluangnya banyak kok yang kita bisa dapat itu sebetulnya. Tinggal sekarang kita mau nggak buka kuping kita, buka mata kita, buka hati kita, buka pikiran kita bahwa banyak peluang yang kita bisa raih sebetulnya walaupun di masa pandemi seperti ini. Contoh saya sama Pak Deng sama Pak Hermanto kita bisa bikin project yang luar biasa bagus dan kita bilang bahwa dalam 10 tahun target kita berapa Pak? 1 triliun. 10 T. 10 T ya. 1 T apa 10 T ya? Intinya angkanya di situ. 1 T. Jadi dalam 10 tahun. Saya kepengennya 10 T. Oke. Kita targetin kita punya company 1 T, Pak. 1 triliun. Ya, jadi memang peluangnya luar biasa. Enaknya gitu tuh. Enaknya gitu kan, kerja sama orang-orang yang memang sudah capable, targetnya enak tuh, nggak cuma ratusan juta. Nggak menarik buat dia ratusan juta. Iya. Nggak menarik. Oke, so I think itu bukan untuk newbie. Mau kan, tapi as a newbie Anda belajar dari yang tidak newbie. Mau kan? Kalau Anda melabel diri Anda newbie dan tidak mau bergaul dengan yang pro, karena saya masih newbie, ya Anda nggak akan pernah lepas dari jebakan newbie tadi. So, buang chicken mindset, yuk langsung kita action, kita take action, yuk kita build our business. Jangan pakai alasan pandemi lah, apalah. Ada pandemi, ada yang gagal, ada yang bangkrut, ada yang sukses. Sebelum pandemi juga ada yang gagal dan bangkrut, ada yang sukses. Nanti setelah pandemi selesai juga ada kok yang gagal dan ada juga yang sukses. Jangan di 3 fase Anda gagal terus, itu problemnya di Anda artinya. Oke, itu aja. Thank you so much Coach Robi sudah hadir di acara IG Live pada malam hari ini ngebahas tentang tim dan high performance team ya. Semoga lain kali masih mau menyempatkan waktu lagi untuk saya undang nih ke acara-acara kayak begini berikutnya. Saya thank you juga. Thank you Pak Denny. Sama-sama. Saya thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Thank you so much sudah nonton. See you guys in the next video ya. Thank you so much and good night guys. Bye-bye. Bye-bye.